yang di dugu-dugu dan nah ini nih benar, nah ini di gunung, di antara dua gunung, di antara gunung Keke, di antara gunung Kartens ya disebutnya dugu-dugu sama Enggapulu itu puncak Soekarno. Jadi ketinggian 4.000 lebih, napas saja udah susah. Pas saya berhasil menyanyikan Mentari, ini saya ingin cerita sudah. Bernyala di sini. Yang nonton nggak banyak. Ini konser tertinggi di dunia saya kira ya. Nggak ada orang. Ya Pak Bob Dylan nggak pernah nyanyi di ketinggian sekian. Atau siapa lah di Indonesia penyanyi yang nyanyi di ketinggian 4.000 lebih. Ya gitu kan. Dan di gunung es. Jadi ini saya nyanyi kira-kira 30 lagu lah. Yang nonton hanya 10 orang. Kok sedikit amat Pak? Enggak, saya mengundang sebenarnya 300 orang. Cuman yang mampu sampai ke sana hanya 10 orang. Gitu kan. Jadi mentarinya gitu kan. Terus orang-orang bertanya nih, bagaimana rasanya? Kumaha abah rasanya nyanyi di puncak gunung es gitu kan. Saya bilang, ya untuk kiri-kiri seperti nyanyi di dalam kulkas kira-kira gitu kan. Jadi gitar inilah yang saya bersama. Jadi nyanyi di puncak gunung es itu bukan apa-apa, itu biasa-biasa. Yang paling susah adalah bagaimana membawa gitar itu ke sana. Jika medannya kayak gini coba deh. Ya makin seserian. Nah, bagaimana kita membawa gitar ke puncak ini? Ini tebing ratusan meter ke bawah. Atau satu lagi ya, yang tali tadi, yang ada di tali. Serolian, nah ini, mau gitar. Nyanyi sih gampang, saya bilang juga nyanyi gampang, abah nyanyi tinggal nyanyi aja. Memang saya tukang nyanyi di gunung sering nyanyi di depan gunung saya nyanyi sendirian gitu. Tapi membawa gitar itu ke sana, itulah dukungan teman-teman. Nah jadi anak-anak junior, umurnya seperti lu orang Kang Bakti. Negara mana ayah dari puncak Natul itu sesudah ini. Nah, dukungan mereka lah gitar ini dibawa ke sana, kemudian saya nyanyikan Cita-Cita di depan teman-teman mahasiswa yang akan nyanyikan. Nah, terus satu lagi nih, cita-cita saya ingin nyanyikan ini di puncak satu lagi benua Afrika. Ini teman saya, ini murid saya, Insinyur Yofi namanya. Ini saya di situ, ini di gunung es. Saya bangga dengan gambar itu, barusan aku tong dialihkan. Nah ini. Saya bangga dengan gambar ini. Saya cerita kemana-mana. Karena dia murid saya. Itu bukan itu. Di sini dia jadi guru saya. Karena dia lebih mahir jauh dari saya soal naik gunung. Jadi kadang-kadang kita jadi guru, kadang-kadang kita jadi murid. Enggak. Dan pelajarannya gampang dari dia. Di sini yang motret namanya Henrikus Muter ya. Gagah sekali anak. Itu pelatih kita sesungguhnya. Saya komandan latihan, dia siswanya. Di sini dia jadi guru saya lagi. Kan dia mah tebing, ini ratusan meter. Jadi pertanyaan saya adalah, Gus, kumaha mun murah ngapain itu Pak? Jadi jawaban seorang guru begitu praktis. Kalau murah, kalau jatuh, ya mati aja katanya. Terus tanya itu saya ditanya, kumaha caranya supaya itu murah? Itu apa ya? Nyantong labu aja nyantong. Jadi pelajarannya simpel, ini dari murid saya nih. Lalu saya nyanyi, mentari bernyala di sini. Mereka mendengarkan semua. Dan kemudian nanti kita nyanyikan di gunung es satu lagi. Jadi waktu kecil saya pernah pernah baca buku Ernest Hemingway katanya. Itu luar biasa. Judulnya Salju di Puncak Kilimanjaro. Nanti saya akan cerita. Cerpen ini? Cerpen dari kumpulan buku kan. Nah, tahun 2010 itu 2011 apa? Ya 1 tahun yang lalu lah, saya 63. SMP saya baca buku itu. Tahun 63 saya ada di puncak Kilimanjaro. Saya akan nyanyikan Mentari sana, mana ya? Gambarnya tak? Yang puncak Kilimanjaro. Enggak, puncak Kilimanjaro. Nah ini nih, akhirnya saya nyanyi sini. Ayo abah salah kan? Nah ini, congratulations you are now at Uhuru Peak Tanzania. Ini puncak tertinggi. Saya nyanyikan. Ayo gambar jadi. Ya abahnya, abah sih. Abah jadi Nujeng Martin. Nah ini juga kebanggaan saya. Ini Insinyur Martin namanya, murid saya di pertanian ya. Terus ini juga saya udah jadi wadah senior.
umurnya sepertiga umur saya. Dia umurnya 20-an gitu, saya 60-an gitu kan. Dan kebanggaan saya nyanyi di sini. Sok kabar nyanyi mentari, disuruh kemana? Bah, saya shoot katanya. Nyanyi mentari saya, mentari. Selesai lagu mentari, bah ulangi dari sana. Tadi teh katutup channel lain sana. Kenapa saja udah susah di sini? Saya suruh nyanyi 2 kali, tapi saya berhasil nyanyi dan saya nyanyikan di depan saudara dengan cita-cita ingin mendongeng kepada saudara. Lupakan lagunya. It's not about me. Ini bukan saya ngebanggain saya nyanyi mentari itu, bukan. Tapi tahun 54 ada seorang yang sangat mengagumkan namanya Julius Nyerere. Siapa tahu berguna untuk kepemimpinan saudara-saudara. Kalau sekarang itu barangkali sekaliber dengan Nelson Mandela. Ya. Waktu itu masih dijajah Tanzania. Habiskan, matikan aja lampu ini. Nah, gitu. Nah. Waktu itu masih dijajah Tanzania. Jadi dia berpidato di depan parlemen. Parlemennya orang-orang bule kebanyakan. Dia katakan begini, kami bangsa Afrika, siapa tahu ada gunanya untuk kita. Kami bangsa Afrika bercita-cita ingin menyalakan lilin kecil nun di sana di puncak Kilimanjaro. Kilimanjaro itu jauh. Ini padang rumput, padang pasir, gunung, ada salju di atasnya. Kami bercita-cita untuk menyalakan lilin kecil nun di puncak Kilimanjaro. Wah, ketawa bule-bule, wah lilin kecil puncak Kilimanjaro. Tapi dia sampaikan begini, lilin kecil yang nyalanya akan menembus batas-batas dari tanah ini. Mulai terdiam bule-bule ini. Biasa lampu makan, biasa. Kang, biasa lampu makan. Saya lagi bicara. Kang, lampunya nggak usah dimatiin. Nggak usah, biar aja begini. Lilin kecil yang nyalanya menembus batas-batas tanah ini. Kami akan nyalakan lilin kecil yang akan menyalakan cinta manakala kebencian sudah hadir di bangsa kami. Relevan sekali dengan bangsa kita. Kebencian di mana-mana. Partai ini benci pada ini. Lilin kecil yang nyalanya menyalakan dignity manakala martabat bangsa kami tercabik-cabik oleh materialisme. Sekarang persis. Jadi saya pikir, waduh ini lilin kecil. Ini hebat sekali pidato. Dia pidato lalu tahun 61 akhirnya negara ini merdeka. Nah, tahun 2010 ya naik ke sana ya. Naik ke sana. Saya baru tersadar. Menyalakan lilin kecil. Jangankan lilin kecil. Badan kita mau terbang ditiup angin. Badai anginnya keras sekali di puncak Kilimanjaro. Jalan mundur. Saya bilang ini semangat gila betul. Menyalakan lilin itu upaya yang sangat dahsyat yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya semangat, karena badan kita aja bisa terbang, apalagi lilin kecil pasti padam. Ini yang saya inginkan. Mentari. Biar saya nyanyi sendiri, yang lain dengarkan, ikuti dalam hati. Supaya bisa membayangkan bagaimana di puncak Kilimanjaro udara oksigen tipis, angin besar. Saya teringat Julius Nyerere dan saya teringat negara saya nun jauh di sana. Yang dibutuhkan oleh negara kita bukan lagi lilin kecil, bahkan matahari yang bernyala. Seandainya pun dia matahari terbenam, nyalanya akan tetap hadir di diri kita. Matahari ternyala di sini, di dalam hatiku. Apinya di sini, di urat darahku.
hari ini hari milikmu, juga esok masih terbentang dan mentari kan tetap bernyala di sini di urat darahku. Mentari kan tetap bernyala di sini di urat darahku. Terus tepuk tangan terus. Coba saya melanjutkan ceritanya.